Perkenalkan, nama saya Talita Salsabila dari kelas 1E Satu Akuntansi Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester 1 dari mata kuliah Pancasila dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Eko Ribawati, MPD. Di video ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang fake news atau yang biasa kita kenal dengan berita hoax dan hubungannya dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Hal pertama yang pastinya harus kita tahu bareng-bareng adalah hoax. Sebenarnya hoax itu apa sih? Kalau menurut KBBI, hoax itu artinya berita bohong, yang dimana informasi yang di dalamnya itu adalah palsu atau informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah adalah berita yang benar adanya. Sebagai contoh, ada beberapa berita hoaks yang saya rasa cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia dan sempat viral di Indonesia. Yang pertama itu, ada berita dari kasus Yana Supriyatna yang dikabarkan hilang di Curug Cadas Pangeran. Berita ini bahkan pernah viral di Twitter, trending 1. Padahal nyatanya hilangan Bapak Yani ini dikarenakan karena beliau memiliki masalah pada pekerjaannya. Dan berita hilangnya ini memang disengaja dibuat oleh beliau untuk menghilangkan jejaknya. Selanjutnya ada berita yang kedua, di mana berita ini terjadi pada tahun 2019. Seorang anak yang bernama Audrey diberitakan mendapat bulian serta siksaan yang akhirnya menyebabkan memar-memar serta luka di bagian tubuhnya. Berita ini juga sempat viral di berbagai platform media seperti Facebook, Instagram, Twitter, bahkan berita-berita di TV. Sampai membuat banyak warganet juga ikut simpati dan memposting postingan dengan tagar Justice for Audrey. Namun setelah diusut lebih lanjut, tidak ada visum yang menyebutkan bahwa Audrey itu benar-benar mendapatkan bekas-bekas luka maupun memar di tubuhnya, alias tidak ada bekas luka maupun memar di tubuhnya sama sekali. Dan ini adalah berita ketiga sekaligus terakhir yang menurut saya viral. Ini baru terjadi dekat-dekat ini sekitaran April 2021. Berita ini tentang berita babi ngepet yang ada di Depok. Padahal nyatanya babi tersebut adalah babi biasa, melainkan bukan babi ngepet sesungguhnya. Babi biasa ini sengaja dibeli oleh salah satu warga memang untuk membuat sedikit keributan, dan tidak disangka bahwa berita hoax tersebut akan viral. Sebenarnya masih sangat banyak berita hoax yang tersebar di sosial media dan bahkan di sekitar kita. Sebagai contoh adalah berita hoax yang disebarkan melalui broadcast WhatsApp maupun postingan-postingan di berbagai sosial media. Karena tadi kita udah lihat-lihat sedikit contoh-contoh berita hoax yang tersebar di sosial media, tentunya kita juga harus tahu ciri-ciri dari berita hoax itu tersendiri. Ciri yang pertama, berita hoax itu biasanya berisi informasi atau pesan yang membuat cemas dan takut para pembacanya. Yang kedua, biasanya berita hoax ini memberikan imbauan untuk menyebarkan kembali berita yang telah diberikan kepada si pembaca. Yang ketiga, ciri dari berita hoax ini adalah berita ini tidak diketahui dari mana asal sebenarnya, siapa yang menyebutkan berita tersebut, siapa yang membuat berita tersebut. Nah, karena kita nih udah tahu ciri-ciri berita hoax itu kayak apa, kita juga harus bisa menghindarinya. Ini ada beberapa cara sederhana menurut saya supaya kita bisa terhindar dari berita hoax. Yang pertama, kita harus waspada dengan judul yang provokatif. Yang kedua, jika berita didapatkan dari situs website, haruslah kita cermati alamat situs tersebut. Yang ketiga, kita harus periksa faktanya. Misalnya bisa kita lakuin dengan
bertanya atau mencari dari sumber yang lebih terpercaya. Misalnya kalau misalkan kita mau cari sendiri, kita bisa cari ke website Kominfo. Yang keempat, jika hoax tersebut berupa gambar, maka kita harus cek keaslian gambar tersebut, karena bisa jadi gambar tersebut merupakan gambar yang sudah dimanipulasi atau bahkan diedit oleh si penyebarnya. Karena sebelumnya kita udah bahas hoax, sekarang waktunya kita bahas apa sih hubungan hoax ini dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila ini menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, berkehidupan beragama, memenuhi hak asasi manusia, dan bekerja sama. Peran Pancasila ini untuk menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks sangatlah besar, sangat amat besar. Mengamalkan nilai Pancasila di setiap silanya pada kehidupan sehari-hari pun bisa menangkal hal tersebut. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini punya 5 sila di dalamnya, yang berbunyi: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila tersebut merupakan pedoman bagi kita sebagai masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berarti percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Agama apapun mengajarkan bahwa tindakan berbohong merupakan tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Pada sila ini, tiap individu harus takwa pada Tuhan dengan menciptakan sifat jujur dalam dirinya dan tidak menyebarkan kebohongan. Dalam kata lain, tidak boleh menyebar hoaks. Dan pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan berani membela kebenaran dan keadilan. Pada sila ini, tiap individu diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tidak menyebarkan berita hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sila ini, kita diajarkan bahwa setiap individu tidak diperkenankan menyebarkan berita hoaks atas kepentingan pribadi maupun kelompok, tanpa memperdulikan masyarakat sekitar. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, tiap individu diharapkan dapat menciptakan kebenaran dan harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, dengan tidak menyebarkan berita hoaks yang meresahkan masyarakat. Yang terakhir, sila yang kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya kita harus dapat menciptakan suasana kekeluargaan dan gotong royong dengan tidak melakukan perbuatan yang nantinya merugikan kepentingan umum. Menciptakan suasana kekeluargaan ini dapat diwujudkan dengan sikap teliti dan tidak mudah menerima berita hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan, serta kita harus meninggalkan penyebaran berita hoaks. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga yang saya sampaikan cukup jelas dan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Ayo perangi hoax. Kontribusi kecilmu sangat penting. Ingatkan orang-orang di sekitarmu yang mungkin terpapar hoax. Ajak sebanyak mungkin teman-temanmu untuk mendukung gerakan anti hoax melalui pengamalan setiap sila dari Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.